Ya oke, saya kira Bu Zakia ini sudah sampai di akhir sesi 1 dan kita akan masuk di sesi yang kedua yaitu bicara tentang solusi sekarang. Nah, kalau kita menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua, dilakukan oleh sekolah, dilakukan oleh pemerintah? Ini harus bagaimana? Nah, tadi saya sudah menyampaikan kenyataannya memang berkurang efektivitasnya, baik sekolah formal maupun sekolah yang ada di rumah sebagaimana homeschooling. Apa yang kita kira harus dilakukan orang tua, sekolah, dan pemerintah? Kalau menurut saya memang saat ini kan sudah banyak ya Pak, mulai sekolahan-sekolahan mengambil kebijakan anak-anak mulai digilir seminggu berapa kali bertemu bertatap muka. Yang mana itu bukan di sekolah tapi ke rumah-rumah gitu kan. Walaupun itu durasinya juga singkat, sangat singkat, tapi itu minimal sedikit mengurangi kejenuhan anak-anak. Nah, untuk kebijakan pemerintah ini ya memang harus lebih ini Pak, lebih apa ya, lebih clear. Sebetulnya itu kekhawatiran untuk sekolah benar-benar tidak dijalankan sama sekali itu tuh seperti apa gitu kan. Dimana soalnya kita lihat sekarang kayak kantor dan lain-lain juga aktivitas sudah kembali biasa. Kenapa kok Di sekolahan kantor ya, kenapa sekolah kok tidak? Oke, di kantor sudah kembali seperti biasa, tapi kenapa di sekolah kok tidak? Kita stop dulu. Saya sapa dulu Ibu Kamilia Hamid dari Jawa Timur. Ini adalah anggota ICPA Jawa Timur ya. Kamilia Hamid. Kamilia Hamid, salam kenal Bu Kamilia. Iya, sekarang kantor kan sudah masuk. Iya, sekarang Kenapa sekolah tidak? Begitu loh. Gimana ini Bu Zakia? Semua bisnis-bisnis juga sudah mulai Jusmaniar. Ibu Jusmaniar itu dari mana ya? Medan kalau nggak salah ya. Saya lupa. Bu Jusmaniar, terima kasih watching juga ya, sedang melihat kita juga. Ya, kembali lagi Bu Zakia, monggo. Jadi kalau kita lihat ya, saya juga kadang nggak ngelihat kenapa ya pemerintah mengambil kebijakan yang di mana yang lain diaktifkan, sudah mulai aktif. Kenapa kok sekolah benar-benar tidak diaktifkan ini? Alasan apa sih Pak yang mendasar gitu yang saya kalau juga aku alasannya adalah karena anak-anak itu lebih disayangi ya, jadi diselamatkan dulu. Kata Mas Menteri begini, Mas Menteri kita, kesehatan anak-anak lebih penting. Nah, begitu kata beliau. Jadi kalau saya positif thinkingnya ya Mas Menterinya bilang begitu ya manut baik. Pada kenyataannya anak-anak pun juga tidak full di rumah gitu loh. Mereka pun juga keluar main. Apa ya? Gitu kan. Main di kampung gitu. Enggak yang full di rumah. Maksud gitu saya ya? Durasinya dipersempit sebetulnya anak-anak itu hadir nggak di sekolah? Maksudku kalau mereka sedang belajar daring itu hadir di depan kelas enggak? Atau mereka nutup kamera ditinggal pergi? Begitu enggak sih? Tergantung ini ya, Kak. Gurunya kan juga ada guru yang tegas. Guru yang tegas itu wajib hidupkan video. Tapi kalau gitu ya. agak lunak, begitu dibilangin nggak aktif video karena ngirit kuotanya biar ngirit juga nggak apa-apa. Kan kadang kuota ngidupin video juga makan kuota banyak Pak Jumala. Ya, ya. Kuotanya cepat habis. Oke, saranmu buat pemerintah apa ini? Maksudnya apakah nggak bisa itu sekolah itu dibuat lebih singkat, tetapi tetap ada gitu loh durasi anak-anak masih. Sudah menuju ke sana Bu Zakia. Tadi pada saat Bu Zakia off kamera, saya sudah sampaikan beberapa sekolah sekarang sedang ada trial. Bahkan di Jawa Tengah, kalau nggak salah di daerah Wonosobo itu sudah ada trial. Dan trialnya itu formal. Formal itu artinya memang diminta oleh pemerintah. Karena kalau pondok pesantren kan sudah banyak yang sudah mulai jalan Pak. Ya. Walaupun mereka menerapkan karantina di pondok kan, di pondok nggak bisa keluar, nggak bisa dijenguk. Tetapi ya pada kenyataannya ya alhamdulillah ya tidak ada juga kasus corona di. Ada di Purwokerto 160 orang.
positif. Kapan? Kira-kira seminggu atau 10 hari yang lalu. Oh. 160 orang positif. Di satu tempat? Iya, terus di karantina. Ya, klaster namanya, klaster. Jadi 160 orang di karantina karena klaster pesantren itu. Ya, saya pikir memang ya mesti menggunakan protokol yang ketat ya, siapapun. Mau sekolah, mau mall, mau di pasar, itu protokol yang ketat ya. Mau kantor, begitu. Saya juga di kantor selalu mengawasi teman-teman saya, gunakan protokol yang ketat. Tidak ada jaminan protokol itu, tetapi setidaknya kita ada upaya ikhtiar. Kalau menurut saya sih gitu, Bu Zakia. Iya, dan memang anak-anak sih dikhawatirkan untuk masalah protokol masker dan lain-lain itu kan memang mereka ini nggak bisa juga. Mungkin juga gitu, mungkin juga pemikirannya anak-anak itu lebih susah untuk, mungkin ya, lebih susah untuk diminta disiplin. Oleh karena itu, menurut saya harus ada trial. Nah, ini sekarang saya menyarankan kepada sekolah. Sekolah sebelum melaksanakan new normal, belajar semi luring dan daring gitu, dimulai bertahap dan harus diawali dengan trial. Trial dulu, Bu Zakia. Jadi jangan ujuk-ujuk. Jumlahnya juga harus bertahap, misalnya 20% dulu sambil latihan, monitor. Semuanya latihan, bukan hanya anak-anak, tetapi Pak Guru, Bu Guru juga latihan. Latihan untuk menangani dirinya sendiri, berkelompok itu tetap dia berprotokol apa tidak. Latihan untuk menangani anak-anak, bisa nggak mengendalikan anak-anak untuk tetap memakai protokol. Kalau saran saya buat saya sekolah begitu, Bu Zakia. Dan ini Pak, sebetulnya ada hikmahnya juga nih. Ada nilai positifnya ya dengan kejadian anak-anak dipaksa untuk memang harus daring gitu kan, harus di rumah. Pembelajaran berbasis online ini ada hikmahnya juga. Hikmahnya ini yang pertama ya, jelas orang tua bisa lebih intens mengawasi anak-anak. Karena memang anak-anak full di rumah gitu kan, lebih intens. Hikmahnya ya? Hikmahnya nih, hikmahnya. Iya, seluruh keluarga kumpul ya? Iya, kumpul. Yang kedua, membuat siswa dan guru itu menjadi melek teknologi. Ya. Jadi kan akhirnya mau nggak mau memang ini percepatan, Pak. Yep. Percepatan dalam kita menghadapi apa namanya era revolusi industri 4.0. Sekarang sudah 5.0 loh Pak, bukan 4.0. Ya, 5.0 itu bukan revolusi industri, tetapi itu adalah society 5.0 ya, yang dipelopori Jepang itu. Nah, ini mempercepat kita, mempercepat memasuki era 5.0, serta di situ juga kita mau nggak mau kita didorong untuk meningkatkan ilmu, upgrade ilmu kita, upgrade skill kita di bidang teknologi. Otomatis ini ibu-ibu yang biasanya nggak tahu sama sekali daring, nggak pernah ngerti live, nggak pernah ngerti. Sekarang dipaksa dari tahu toh? Nah, itu hikmahnya Pak. Emak-emak yang tadinya gaptek gadget, sekarang sudah belanja online terus malah jadi boros ya. Nah ini itu. Jadi kita lebih melek teknologi, terus yang ke hikmahnya lagi, guru anak-anak menjadi lebih kreatif, mencari sumber ilmu, lebih kreatif dalam solusi-solusi kehidupan, dan juga akhirnya mereka belajar juga kehidupan gitu. Jadi kan mereka ternyata kehidupan seperti ini. Jadi hikmahnya itu Pak Jumala. Jadi banyak juga sih hikmahnya selain tadi. Bu Zakia ini kan pakar homeschooling, praktisi minimal praktisi. Bukan homeschooling. Praktisi. Ya wes. Minimal praktisi homeschooling minimal. Tapi karena Ibu sudah nangani 6 anak dan alhamdulillah insya Allah kok dasar-dasar ya, saya melihat hasilnya. Kamu kaca berhasil semua. Dan saya ingin kita sudah sampai di penghujung waktu, Bu Zakia. Saya ingin Bu Zakia menyampaikan pesan kepada orang tua, apa yang harus disampaikan kepada orang tua ketika menghadapi masa pandemi seperti ini dan apa yang kita bayangkan ke depan. Barangkali nanti pandeminya sudah selesai atau barangkali pandeminya panjang. Apa sikap orang tua sebaiknya? Ya hikmahnya jadi kita lebih bebas, memberikan kebebasan untuk anak-anak, karena memang anak-anak ini yang mengalami masa zaman mereka
yang mana kita waktu zaman kita di seumuran mereka kita tidak mengalami masa ini. Dan saat ini mereka mengalami masa ini dan kita orang tua lebih open mind, lebih terbuka, juga kita mengikuti tren, kita pun juga tidak hanya menyuruh anak belajar, tapi kita juga ikut belajar bersama anak-anak. Jadi kita belajar bareng-bareng sama anak-anak, belajar untuk mengupgrade diri juga. Kita sebagai orang tua juga siap untuk menerima hal baru, menerima ilmu baru, menerima hal baru dalam kehidupan. Sehingga anak-anak pun kita tahu apa sih kendala mereka yang mereka hadapi, apa yang mereka rasakan untuk anak-anak. Jadi kita orang tua ini tidak monoton hanya direction satu arah, tapi kita bisa lebih dua arah gitu, membuka diskusi, kita bertukar pendapat, bertukar pikiran dengan anak-anak. Dan juga yang ketiga, kita memberikan kebebasan untuk anak-anak, untuk mereka menentukan apa sih yang mereka butuhkan sebetulnya dalam hal apa ilmu yang mereka ingin cari, pelajaran apa yang mereka ingin belajar gitu kan. Nah, itu hikmahnya ininya seperti itu Pak Jumala. Yang saya kan juga pembelajaran daring ini menjadi mendekatkan sesama keluarga. Otomatis yang biasanya ayah ibu terkadang mungkin tidak terlibat sama sekali di dalam pendidikan karena merasa sudah semuanya ditangani oleh sekolah. Nah, ini mau tidak mau kita orang tua juga menjadi guru di rumah. Nah, ini jadi guru di rumah. Peran kita yang memang kita sebagai pendidik anak-anak itu jadi lebih maksimal hikmahnya di situ. Itu Pak. Gitu ya, oke. Terima kasih Ibu Zakia. Ya. Dan giliran saya sekarang, kalau saya pesannya bukan kepada orang tua, tapi kepada sekolah, karena saya praktisi sekolah formal ya, pendidikan formal. Pesan saya kepada sekolah begini, sama seperti tadi yang disampaikan Bu Zakia, bahwa pandemi ini adalah mempercepat kita atau memaksa kita untuk bisa segera menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sering disebut revolusi industri 4.0. Dan sekarang sudah menginjak ke society 5.0. Ya, kita dipaksa untuk segera masuk ke sana. Nah, kalau kita sudah masuk, kita tidak akan keluar lagi. Bahwa belajar luring dan daring atau belajar gabungan antara online dan offline ini niscaya. Bahkan ketika nanti COVID pergi pun, yang namanya belajar luring akan tetap jalan. Karena sebetulnya sebelum pandemi ini terjadi, kami itu sudah melaksanakan belajar luring, Bu Zakia. Dan ternyata kita dipaksa untuk dipercepat ya penyesuaiannya. Kalau dulu kita itu meminta guru-guru agak alot, karena ada pandemi sudah nggak ada alot lagi, nggak ada tawar-menawar. Nah, oleh karena itu ke depan kepada sekolah-sekolah kami ya memberikan saran saja. Kita tidak akan kembali lagi normal. Yang ada adalah new normal. Apa itu new normal? Yaitu memang belajar hybrid, belajar blended, belajar campuran antara luring dan daring. So, bagi sekolah-sekolah yang belum siap atau belum lancar belajar daring, tidak ada alasan lagi untuk terus menyesuaikan diri. Saya kira itu bisa ya. Ya, jadi kuncinya ini ya Pak. Kalau kesimpulannya ini belajar daring itu ya dibilang efektif. Ya. Kalau kita bisa mengambil hikmah di sini, tinggal kita butuh penyesuaian kan Pak. Jadi ya betul. Belajar daring oke lah, mungkin awal kita merasa tidak efektif, tetapi kita mau tidak mau kita harus beradaptasi. Nah, kita harus menyesuaikan. Mau tidak mau harus beradaptasi. Dan kita siap untuk change, kita siap untuk berubah. Nah, kalau kita sudah mulai siap untuk berubah, kita menyiapkan diri kita untuk beradaptasi, berubah, insya Allah pembelajaran daring menjadi sesuatu hal yang efektif, gitu kan? Akan menjadi efektif, namanya perubahan itu kan pasti diawali dengan tertatih-tatih, tapi nantinya akan terbiasa juga. Ya, dan seperti yang Pak Jumala sampaikan tadi, kita tidak mungkin kembali lagi nih setelah corona. Tidak mungkin kembali lagi. Tidak mungkin kita kembali lagi ke masa dulu. Jadi kan mau tidak mau nih, harus kita cari kreativitas kita, bagaimana inovasi kita sebagai guru,
bagaimana Ya. inovasi kita sebagai orang Betul. tua untuk Tepat. bisa menjadikan pembelajaran daring ini menjadi sesuatu hal yang efektif dan efisien. Nah, ini kita cari bersama-sama, kita sharing bersama-sama, kita belajar bersama-sama bagaimana menjadikan pembelajaran daring ini menjadi suatu hal yang efektif, menarik, dan efisien. Yes. Saya kira itu ya, kita akhiri. Sahabat-sahabat semua, ini adalah penampilan perdana dan di awal-awal masih tertate-tate. Mohon maaf tadi ya, secara teknis kita masih belum siap. Bahkan kita sudah masuk pun belum tahu kalau sudah masuk. Mohon maaf, mohon dukungannya ya. Kita insya Allah Move Up TV. Saya bersama Bu Zakia akan terus tampil untuk saudara yang akan mendiskusikan tentang education dan well-being life ya. Ya. Saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan untuk malam ini dan sampai jumpa lagi. Bila ada hal-hal yang kesempatan. Sampai ketemu di akhir. Ya, saya Jumala dan saya Zakia Joban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.